Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang hari Rabu kemarin kita bahasnya soal lengkap ya adik-adik. Soal lengkapnya itu dari apa? Dari jurnal. Terus kita bikin apa? Jurnal penyesuaian. Nah, sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu ya. Sebenarnya kalau dalam siklus, ini sepertinya menyalahi aturan sedikit ya. Gini, kita mengingat siklus dulu ya. Kalau siklus itu kita mulai dari, kan kemarin itu rasanya nggak ada ya, terlintas di pikirannya kok siklus kakak kayak gitu modelnya sih. Kok jurnal penutup duluan, ada nggak ya kepikiran kayak gitu? Siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu kan kita mulai biasanya dari apa adik-adik kan? Bisa kita menjurnal ya. Ini ya, dari adanya transaksi keuangan. Gitu ya. Lalu dari transaksi keuangan ini kita apain ya? Kita catat dia ke dalam jurnal. Nah, habis itu kita catat dia ke apa lagi? Habis jurnal kan kita posting ke buku besar kan? Nah, buku besar. Habis kita posting buku besar, kita bikin neraca saldo dulu ya. Nah, dari neraca saldo, dari neraca saldo baru kita bikin apa? Jurnal penyesuaian. Habis jurnal penyesuaian, baru kita bikin neraca saldo penyesuaian. saldo setelah disesuaikan. Nah, habis itu baru kita bikin laporan laba rugi. Baru dari laporan laba rugi itu, pokoknya dia laporan keuangan ya. Laporan laba rugi kita bikin gini ya. Ini laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, baru laporan posisi keuangan kan gitu ya. Keuangan baru kita bikin jurnal. Nah, jurnal penutup. Baru kita bikin apa? Neraca saldo setelah penutupan kayak gitu ya. Nah, kan itu sebenarnya siklus kita. Nah, kalau kita bikin jurnal balik, kalau kita butuhkan jurnal balik, baru kita bikin lagi ke sini ya, ke jurnal ini. Jurnal balik itu sifatnya tidak wajib ya. Itu sifatnya opsional, pilihan. Boleh dipakai, boleh tidak kalau jurnal balik. Kan ini ya transaksi yang sebenarnya. Transaksi yang sebenarnya ya. Nah, cuman kakak kemarin kenapa yang kakak bikin kemarin dari apa? Kan dari transaksi keuangan nih. Coba kakak copy paste ini. Yang kita bikin kemarin? Yang kita bikin kemarin kan dari transaksi. Kemudian kan kakak jurnal ya. Nah, dari jurnal ini kan kita nggak ada posting-posting ya. Nah, postingnya itu yang kakak ajarkan kemarin tuh kayak gini adik-adik. Yang kita tambah kurang itu masih ingat nggak? Yang kayak gini ya. Yang apa? Misalnya di neraca saldo awal berapa piutangnya, tambah ini, kurang ini, tambah ini, kan kayak gitu ya. Kemarin ya. Masih ingat nggak? Itu tuh sebenarnya memposting, tapi nggak kita bikin buku besarnya karena ribet kalau bikin buku besar ya, tambah banyak pekerjaan kita. Jadi langsung aja memposting. Nah, kakak buat seperti ini karena kakak ngikutin dosennya ya, dosennya dulu ngajarnya kayak gitu juga. Kakak karena ngikutin aja, jadi yang kakak bikin tuh jurnal, nggak ada posting-posting, nggak ada bikin neraca saldo. Dari jurnal ini langsung kita bikin, kemarin tuh jurnal penyesuaian kan. Habis jurnal penyesuaian, nah jurnal penutup kakak dahulukan waktu kemarin itu. Dia tidak akan terjadi masalah karena transaksi kita cuman KPKC. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi adik-adik jangan heran pula kalau kakak menyalahi aturannya ya. Enggak, kakak hanya ngikutin apa yang
dibikin seperti yang dibikin dosennya. Nah, dari jurnal penutup ini kan baru nanti setelah itu baru menyelesaikan ini kan, neraca saldo sesuaikan. Baru kita bikin tambah sini apa? Jurnal eliminasi. Habis jurnal eliminasi apa kita bikin lagi? Kertas kerja gabungan kan? Kertas kerja gabungan. Baru kita bikin laporan keuangan. Kemarin kan kita sampai sini ya pekerjaannya. Sampai kertas kerja gabungan. Jadi pekerjaan kita tinggal laporannya aja. Laba rugi, perubahan ekuitas, sama laporan posisi keuangan. Nah, kalau yang ini kita nggak bikin lagi nih. Itu aja yang diminta. Sudah ada nggak lihat video dosennya? Video Bu Salma? Kakak ngajarnya sama seperti Bu Salma ya. Ada nggak ya kita lihat? Muti udah lihat nih video Bu Salma? Itu pedomannya. Belum Kak, Bu Salma dia nanti besok dia mau Zoom Kak, ngajarin KPKC. Bukan lewat video. Oh nggak ada ya videonya, siapa bilang kemarin video ya? Inggit. Rasanya ada yang bilang nggak Kak Bu Salma kirim video? Ya, nah ini apa namanya kemarin? Ini ada yang kakak ubah kemarin. Nah tapi mungkin yang lain ada yang terlupa. Masih ingat kemarin kakak bukan ubah ya, kakak nambah ini jurnal ini. Iya kan jurnal yang ini kakak tambah kemarin ya yang kita kurang tuh ya. Nah di sininya kakak lupa ngubahnya. Masih 22.500. Harusnya berapa laba bersih kita ini? 25. Nah harusnya kan ini ya. Kan kemarin lupa gantinya ini. Jadi kakak ganti ini. Satu ini lupa gantinya ya. Jadi nanti jangan lupa yang udah terbikin tugasnya. Salsa bukan ini ya, belum lagi ya. Nah, yang tugas bersama nanti jangan lupa ini ya, diganti. Oke. Nah, kan kemarin jurnal. Neraca saldo disesuaikan. Habis itu jurnal eliminasi. Nanti kita tes lagi ya. Kita bikin kemarin apa? Kertas kerja gabungan. Ini dia. Nih. Kan dapat laba bersihnya 25 sama ya dengan yang di jurnal tadi. Nah, ini yang kita sambung lagi dari bikin laporan keuangan si PT apa nih? PT apa namanya? PT Carter. PT Carter ya. Nah, laporan keuangan selalu bikin apa kita duluan adik-adik? Ini laporan keuangan. Laporan apa dia harus berurut tuh bikinnya? PT Carter. Laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi kalimat ininya gini ya, untuk periode yang berakhir gitu ya. Bukan per ya. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dalam rupiah ya. Nggak ada yang gabungnya. Nah, kalau laporan laba rugi kita mulai dari apa nih akunnya? Penjualan gitu ya. Berapa penjualan kita? Lihat di sini ya, kertas kerja gabungan ya. Ini akun penjualan ini dia, penjualan. Yang kita ambil yang di kolom laba rugi. Ya. Ini dia, penjualan. Penjualan kita kurangi dengan apa? Harga pokok penjualan. Kita lihat lagi di kertas kerja. Jadi kita tinggal ambil di sini ya, adik-adik. Tinggal ambil yang di sini. Ini ya. Nah, ambil yang di laporan laba rugi ini ya. Kali mengurang dia ya, mengurang. Nah, kan kita kurang nih. Penjualan dikurang HPP dapat apa? Ini namanya penjualan bersih ya.
Karena kita nggak ada retur, langsung aja kita namakan dia penjualan bersih. Nah, penjualan bersih kurang HPP apa namanya? Laba kotor. Dapatlah laba kotor sebesar 56.550. Kita kurangi dengan apa? Beban operasi. Beban operasi ini terbagi dua sebenarnya ya. Ada namanya beban penjualan, ada namanya beban ADM dan umum. Nah, tapi di soal kita tidak dibedakan dua ini. Namanya di soal kita cuma beban operasi. Berarti ini Kakak hapus ya. Langsung aja beban operasinya kita ambil di kertas kerja gabungan. Ini dia. Nih ya. 31. Nih ya, 31 ya. Nah, ini dia. Kita kurangin. Apa namanya nih? Biasanya namanya laba bersih sebelum pajak ya. Tapi karena kita nggak ada pakai pajak, berarti ini langsung kita namakan laba bersih. Sebenarnya namanya ini dulu adik-adik, laba operasional. Kita tambah dengan pendapatan lain-lain atau non operasional. Terus nanti kalau ada kita kurangi dengan beban non operasional. Baru dapat laba bersih sebelum pajak, kan gitu sebenarnya ya. Nah, kurang pajak di sini baru dapat laba bersih setelah pajak, kayak gitu. Kan gitu ya yang sebenarnya formatnya. Cuman karena kita nggak ada ini, berarti ini langsung kita namakan laba bersih. Sama dengan dapatlah 25, sama ya dengan jawaban kita kemarin. 25,550. Sama juga dengan jurnal penutup. Jurnal ini. Nih, 25,550. Sama dia. Nah, kalau nggak sama, berarti ada yang salah itu ya. Udah, kita bikin laporan jangan lupa gini ya. Kita bikin kotaknya ya. Kalau bikin laporan, selalu kayak gini. Selesai laporan laba rugi. Laporan apa lagi? Laporan perubahan ekuitas kita lagi. Nah, karena kita PT ini ya, namanya adalah laporan perubahan laba ditahan namanya. Siapa yang ingat formatnya? Laba ditahan awal gitu ya. Atau 1 Januari 2018 tambah laba bersih kurang dividen jika ada, baru dapat laba ditahan akhir 31 Desember 2018. Nah, laba ditahan awal kita ambil dari kertas kerja gabungan saja. Ini laba ditahan adik-adik. Nampak ya? Nah, 17. Nah, ini dia. 17. Ini dia. Laba bersih kita, ambilnya ini. Ini laba bersih. Ini dia. Ada dividen kita? Nggak ada ya? Nah, pura-puranya kalau ada, kita perlakukan dia sebagai pengurang ya, kalau ada. Jadi nanti bikinnya 0 aja nanti kalau bikin di jawabannya nanti ya. Atau kalau nggak usah bikin dividen. Jangan bikin pula titik-titik ya. Kakak bikin titik ini maksudnya supaya kakak bikin format lengkap gitu ya. Sama dengan, berarti ini, tambahin ini kan. Nah, 25,50. Dapatlah laba ditahan akhir kita sebesar, ini dia, 42,550. Ada pertanyaan sampai sini? Karena nanti kita coba latihan lengkap juga nih. Kemungkinan soal ujian kita kayak gini dia. Ada nggak yang mau tanyakan ke kakak?
Nah, ada yang bertanyakan? Kakak apa Muti sama apa Muti inilah. Apa namanya tuh background? Muti kan pakai background nih. Kemarin screenshot kan. Ada kali di belakang nih kayak apa nih ya? Kayak ada kepala orang. Kakak lihat kakak perbesar kan? Kakak perbesar. Ini penampakan tuh gimana nih? Kalau Salsa kan jelas pula besar nih kan. Itu kan jelas gambar. Kalau Muti itu kecil Muti. Iya kan deh? Itu kayak orang terbang nak. Enggak. Itu apa gambarnya? Orang apa deh? Orang berdiri atau gimana ya? Iya berdiri, Kak. Orang berdiri kan? Kayak penampakan. Enggak ada. Enggak ada Dinda, mandilah Dinda. Bentar ya. Nah, bikin apa lagi laporan? Muat nggak ya kalau di sini ya? Mudah-mudahan muat nih ya. Bikin laporan apa lagi kita? Laporan posisi keuangan. Nah, kalau laporan posisi keuangan bukan untuk periode yang berakhir adik-adik, tapi kayak gitu ya. Bisa bedakannya itu. Nah, kira-kira apa bedanya kalau sama Bu Sama tuh harus kayak ini nih. Kalau untuk periode, berarti ini angkanya, angka yang di sini itu akumulasi penjualan dari awal Januari sampai 31 Desember. Itu apanya. Tapi kalau per itu artinya posisi keuangan kita per tanggal ini aja, per tanggal 31 Desember. Jadi misalnya di sini kan aset ya, aset gitu ya. Asetnya apa aja lagi? Aset lancar. Aset lancar itu apa aja? Kita nggak tahu nih apa lagi ya. Copy paste aja ya. Piutang, persediaan, apa lagi ya? Aset tetap nih ada temannya nak. Temannya si akumulasi, enggak ada. Berarti ini dia adik-adik isi angkanya lagi. Kita isi angkanya sama dengan kas berapa ya? Ambil kasnya jangan di sini ya, tapi yang di ujung. Yang di laporan posisi keuangan. Yang di sini ya. Kita tinggal salin aja lagi nih. Nah, ini deh. Terus kan nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi ya akunnya. Yang ada akun hutang dagang. Berarti hutang dagang gimana tuh? Oh ya, kita pisahkan ini dulu ya. Ini apa namanya? Aset tidak punya kakak enggak ini adik-adik. Nampak ya ini? Katanya 10 menit lagi mau berhenti. Kakak udah coba, tapi nggak mau dia Muti. Coba punya Muti nanti ya Muti. Punya Muti juga udah habis, Kak. Oh, udah habis. Ya udah nggak apa lagi. Kita sambung aja nanti ya. Dengan yang apa yang sama aja nanti ya. Apa namanya tuh? Dengan link yang sama aja. Berarti ini tadi 60 juta ya. Nah, ini apa namanya adik-adik? Jumlah aset jumlah aset lancar. Nah, kita jumlahin ya. Nah, nanti ini kita udah lanjut ya nanti. Nanti lihat yang nih, kita udah bikin apa nih? Laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan. Semua angkanya kita lihat dari kertas kerja gabungan yang kolom laba rugi dan yang kolom laporan posisi keuangan. Nah, kita totalkan ya adik-adik, apa namanya nih? Total apa namanya nih? Totalkan dua ini lagi. Kita nggak perlu bikin jumlah aset tidak lancar ya, karena dia cuma satu.
Nggak asik pula modalnya jadinya. Tapi mau ditotalin juga. Iyalah, Nak. Biar apa namanya sih? Ini apa namanya? Jumlah aset tidak? Jumlah aset tidak lancar. Berarti berapa jumlahnya? 1 ya, 60.000. Boleh juga. Ini namanya total aset. Totalnya adalah nih. Dah. Apalagi di sini? Liabilitas dan ekuitas ya. Liabilitas itu ada liabilitas lancar. Ini jangka pendek ya. Nah, apa aja akunnya? Kita lihat sini. Kan ini ya, 2 ini. Ini nih, utang dagang dan kewajiban lainnya. Bentar. Kita masukin angkanya. Ini dia ya. 8.500.000 satu, ini satu. Apa lagi? Ini apa namanya? Jumlah liabilitas lancar. Ini dia. Habis itu di sini apa? Ekuitas. Ekuitas kita apa aja? Lihat lagi ke sini. Nih, 2 ini. Apa namanya nih? Modal saham 1, laba ditahan 1 ya. Di modal saham, laba ditahan. Modal sahamnya kita lihat angkanya di sini ya. Modal saham. Ambil angkanya ini. Nah, laba ditahan, jangan ambil angka yang ini. Jangan ambil angka yang ini ya, laba ditahannya. Kenapa? Karena laba ditahan akhirnya kita udah dapat. Itu dia kita cari yang di atas tadi. Nah, ini dia kan? Ini laba ditahan awal. Ini laba ditahan akhir. Yang itu kita masukin. Berarti masukin laba ditahan akhir. Berarti ini total jumlah apa nih? Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas kita sama dengan 122.510. Oh, ntar ya kakak pindahin ke atas dulu biar sejajar. Kita totalin. Apa namanya nih? Total liabilitas dan ekuitas. Sama dengan balance. Nah, balance dia 1.344.550. Udah balance ya, adik-adik, selesai pekerjaan kita. Selesai tugas satu ini ya, satu kasus ya. Nah, kalau seandainya kita kumpul duluan, sudah siapkah kita ditanya-tanyain? Sudah bagus adik-adik. Apa namanya untuk kakak itu kesempatan apa ya? Kesempatan emas yang dimana nanti kalau seandainya kita di ujian, kan kita nggak tahu ya, nanti ujian itu kadang kita keliru. Nah, sebenarnya yang hal-hal kayak gini ini sangat membantu kita nanti nih oleh dosennya, kan dosen udah tahu kalau kita aktif ya. Bagus tuh.
Apa nih? Nah, siapa tuh yang anak Bu Salma? Muti, Anti, gitu. Nah, ada yang tanyakan sama kakak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini belum, Kak. Sampai sini belum ya? Nah, lihat ya. Ini tugas kita jurnal. Dia bikinnya di apa namanya, tulisan tangan, Tis? Terserah aja, Kak. Boleh di Excel juga boleh. Oh, boleh. Jurnal eliminasi. Itu kamu ya, tolong. Jurnal eliminasi, kertas kerja gabungan, laporan, terus isi keuangan.